Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Widuri dengan NPM 20030200084 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer semester 2 kelas D. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema yang pertama itu ada keselamatan kerja pada pemasangan jaringan internet, yang kedua yaitu keselamatan kerja pada perakitan komputer, dan yang ketiga yaitu kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika bekerja. Pada saat saya presentasi, saya mengharapkan untuk audiens memfokuskan mata terhadap presentasi yang telah saya sampaikan. Nah, ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakannya kepada saya pada akhir presentasi nanti. Dan ada baiknya sebelum kita memasuki presentasi, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan serta agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Yang pertama, kita akan membahas keselamatan kerja pada pemasangan jaringan internet. Hal yang paling utama yang harus dilakukan dalam pemasangan jaringan adalah menyiapkan perlengkapan alat maupun bahan, dan tak lupa juga yang paling utama adalah nyali serta kepercayaan diri kita, karena hal itu membuat kita bisa melakukan suatu hal. Nah, berhubung keselamatan kerja dalam bekerja sangatlah penting bagi kita, saya akan menjelaskan perlengkapan apa saja yang harus disiapkan dalam keselamatan kerja TKJ. Yang pertama yaitu ada tali pengaman. Biasanya digunakan dalam memasang komponen di tempat yang tinggi. Gunanya untuk membantu kita serta mengamankan anggota tubuh seandainya kita akan terjatuh. Dan bisa juga menyamankan kita saat bekerja. Maksudnya menyamankan adalah kita bisa santai saat bekerja, karena tali pengamannya seperti tempat duduk. Ya walaupun terbuat dari tali, tak masalah bukan? Nah, yang kedua yaitu ada gelang listrik statis. Gelang listrik statis berfungsi untuk mengurangi aliran listrik yang masuk ke dalam tubuh saat pemasangan jaringan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk menguatkan pegangan kita serta mengurangi aliran air keringat yang dikandung oleh tubuh supaya tidak mengenai komponen karena akan menyebabkan komponen itu menjadi konslet. Selanjutnya ada perlengkapan bahan dan alat periferal. Alat periferal dalam melakukan pemasangan dan pembersihan komponen jaringan sangatlah perlu. Sebab itu akan membantu meningkatkan performance komponen. Alat-alatnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada kuas. Fungsi kuas adalah untuk membersihkan. Yang kedua itu ada obeng. Nah, obeng ini berfungsi untuk mengganti alat ataupun memasang alat. Yang ketiga ada tang. Tang ini berfungsi untuk menguatkan komponen dan sebagainya. Yang keempat itu ada kabel dan baut yang berfungsi untuk menambahkan komponen yang kurang ataupun memperbaikinya. Dalam melakukan pekerjaan haruslah berhati-hati, karena sekali saja melakukan kesalahan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pembahasan mengenai keselamatan kerja pada perakitan komputer. Sebelum merakit sebuah komputer, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah sebaiknya lakukan perakitan komputer di ruangan tertutup dan bebas debu, idealnya di ruangan ber-AC. Lalu, siapkan meja kerja yang cukup lebar untuk menaruh semua peralatan dan perlengkapan, serta taruhlah sebuah kursi yang nyaman. Nah, setelah itu sebaiknya jangan merokok, karena abu rokok bisa mengotori dan merusak komponen PC atau komputer, terutama yaitu sebuah prosesor. Nah, tempatkanlah air minum Anda jauh dari meja kerja untuk menghindari terjadinya tumpahan air. Lalu, gunakan pula lampu penerangan yang cukup kuat. Dalam merakit sebuah komputer, hindari keadaan tubuh berkeringat, karena kemungkinan keringat akan menetes ke peralatan yang sedang kita rakit tanpa kita ketahui. Lalu saat kita menyalakan power supply, maka bisa terjadilah hubungan arus pendek dan dapat merusak hasil rakitannya. Selain itu juga hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada, termasuk chipset. Nah, karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh kita akan merusak komponen tersebut.
Untuk mencegah hal ini, kita harus menggroundkan tubuh kita dengan cara memegang casing saat power dihidupkan atau dengan memakai gelang antistatis tanpa harus memegang casing. Pada tahap perakitan komputer, sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply haruslah dimatikan. Karena memasang komponen pada saat power supply hidup akan merusak komponen yang akan dipasang dan merusak komponen lainnya. Jangan lupa juga menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai perakitan, agar seluruh kegiatan perakitan tidak terhambat yang pada kemungkinan kurangnya peralatan yang ada. Dan hindari juga pemasangan komponen hard disk dengan kasar, karena itu juga dapat merusak hard disk tersebut. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kesehatan kerja pada penggunaan komputer ketika bekerja. Komputer merupakan perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang sering digunakan di masa sekarang ini. Dikarenakan komputer dapat melakukan hampir semua hal yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi. Pada saat bekerja dengan komputer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan bahkan keselamatan kita. Penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa komputer dapat menyebabkan penggunanya menderita nyeri otot dan tulang terutama di bagian bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, pinggang bagian bawah, sakit ginjal, mata merah berair, bahkan gangguan penglihatan mata lainnya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek negatif dari bekerja dengan komputer. Yang pertama, aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasa nyaman. Yang kedua, aturlah posisi perangkat komputer dan ruangan sehingga memberi rasa nyaman bagi kita. Yang ketiga, makan, minum, dan beristirahatlah yang cukup. Yang keempat, gerakanlah badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran dan berolahragalah secara teratur. Yang kelima, sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk menyegarkan mata kita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit posisi tubuh yang benar pada saat bekerja dengan komputer. Yang pertama, posisi kepala dan leher. Posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor, pandangan pada naskah, garis pandang dari mata harus tegak lurus pada monitor. Leher tidak boleh membungkuk atau menengadah karena dapat menyebabkan sakit pada leher. Yang kedua, posisi punggung. Posisi punggung yang benar adalah tegak, tidak miring ke kiri ataupun ke kanan, tidak membungkuk, dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Posisi yang ketiga yaitu posisi pundak. Posisi pundak yang baik yaitu posisi pundak yang tidaklah terlalu terangkat dan tidaklah terlalu ke bawah. Apabila otot-otot di bahu tegang, itu berarti posisi pundak belumlah benar. Yang keempat yaitu ada posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik yaitu apabila dapat mengetik dan memakai mouse yang nyaman. Masing-masing orang memiliki posisi nyaman tersendiri. Posisi lengan yang baik yaitu apabila tangan berada di samping tubuh dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Yang kelima yaitu ada posisi kaki. Saat sedang bekerja di depan komputer, letakkanlah kaki di lantai atau sandarkanlah kaki dengan seluruh tapak kaki menyentuh lantai dan siku yang membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengatur posisi monitor yang benar. Posisi monitor haruslah diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya lain. Letakkanlah monitor lebih rendah dari garis horizontal mata. Dan aturlah cahaya monitor atau kontrasnya agar tidak terlalu gelap ataupun terang. Dan sering-seringlah mengedipkan mata minimal 5 detik setiap 10 menit. Dan apabila mata terasa lelah, pijitlah mata secara perlahan dan alihkan pandangan Anda ke tempat lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika di dalam presentasi saya memiliki banyak kekurangan. Saya persilahkan untuk teman-teman dapat menambahkan referensi lainnya, dan jika kalian merasakan manfaat dan lebihnya, bisa kalian share kepada teman-teman yang lebih membutuhkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.